Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mas Tanta, nih kalau kita sudah dengar ya, tindakan sudah penindakan juga sudah beraneka macam lah gitu, dari preventif sampai penanganan gitu. Tapi kok masih saja marak nih? Oke. Gak ada takutnya mereka? Kita harus lihat dulu setiap levelnya, setiap layernya. Jadi kalau misalnya kita tarik paling ujung, problemnya kan ekonomi. Jadi ketika seseorang kurang sejahtera, maka hidupnya akan lebih banyak nganggur. Tapi coba anak orang-orang yang kesejahteraannya bagus, pulang sekolah itu les sampai malam. Udah nggak ada waktu itu untuk mikirin tawuran, karena banyak tugas, itu satu. Yang kedua, memang dalam konteks hari ini, dunia di mana diramu dalam apa yang kita sebut sebagai sosial media, orang-orang dengan sangat mudah berhadapan-hadapan dengan realitas yang diametratif, yang berbeda sama sekali. Saya miskin banget, dia kaya banget gitu. Tapi dua-duanya pengen eksis, terutama yang paling gampang kan di sosial media. Kalau orang kaya eksis dengan memamerkan sepatu baru, mobil bagus. Kalau kalangan marginal kan nggak mampu begitu. Sekalinya eksis dengan barang KW, dihantam juga sama netizen. Tapi dia akhirnya mengekspresikan eksistensinya, tadi udah disinggung sama Pak Kapolri, mengekspresikan eksistensinya dalam bentuk kesangaran, kekuatan, otot, keberingasan dan cerulit di tangan. Karena hanya itu yang mereka miliki. Nah disinilah maka kemudian dalam sosiologi itu ada namanya bonding sosial kita yang sudah merapuh, sudah meluruh dan hancur. Padahal bonding itulah yang bisa mengikat kita menjadi etika sosial, hubungan-hubungan antar warga, antar kelompok, dan itu yang buat kita menjadi nyaman sebagai warga bangsa. Itu yang sekarang hilang. Di sebelah sana ada orang flexing gila-gilaan, di sini ada orang pengen flexing juga tapi nggak memiliki kemampuan, yang akhirnya itulah yang dilakukan. Jadi itu seperti pesan kepada siapapun di ruang sana bahwa saya juga masih ada loh, meskipun saya bawa cerulit, meskipun saya bawa rantai, meskipun saya bawa gear yang meskipun saya dalam bentuk yang negatif. Tetapi ini adalah pesan kepada negara bahwa saya juga harus diperhatikan dong, itu jangan sebelah sana melulu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga sebetulnya gini, saya agak positif lah dengan tadi trennya yang menurun ya Pak. Trennya menurun dari ratusan sekarang udah di bawah 100. Ya. Bahkan saya kira terlalu imajinatif, bahkan halu lah. Kalau kita mengandaikan tawuran itu nggak ada. Oke. Ya tawuran itu yang harus diantisipasi adalah sampai batas mana dia bisa ditolerir. Masa nggak ada sih kita pengen tawuran nggak ada? Nggak ada, kalau nggak ada tawuran nanti Pak Alfian rada-rada punya ide gitu juga dong. Jadi kan tidak ada dalam konstruksi sosial itu kejahatan hilang sampai ke titik nol. Dalam konstruksi sosial juga yang seimbang itu tidak ada yang namanya tindakan kriminal sampai ke titik nol. Selama pengamanannya cukup dan dia masih ada, itu sebetulnya seimbang saja. Baik. Dan saya kira kepanikan itu mungkin biasa. Cuma mungkin ke depan kalau ternyata hanya begitu, hanya begini gitu dan lain-lain. Mungkin Mbak Maria pernah ke Papua tuh. Saya pernah ke dalam Papua tiba-tiba dor gitu kan. Saya tanya itu nggak apa-apa udah biasa. Bagi mereka udah biasa. Nah kebiasaan itu yang mungkin harus dibangun. Selama dia tidak tadi merusak, tidak destruktif, tidak menghasilkan tindakan yang membuat korban jiwa, tidak ada yang luka, saya kira mungkin ya pada batas tertentu. Tapi jangan kemudian kita menormalisasi aksi tawuran begitu ya Mas Tantan ya? Tidak dalam normalisasi, tetapi dalam mentoleransi pada batas. Karena selama masalah makronya tidak diberesin, itu eksistensi itu pasti ada. Kalau sejauh ini Mas Tantan sendiri melihat masalah makronya lebih mengarah kemana untuk tawuran-tawuran saat ini? Apakah ke ekonomi atau ke masalah eksistensi begitu? Ekonomi utamanya, tetapi ekspresinya dalam bentuk tindakan sosial tadi. Jadi kalau ekonominya beres, semua orang atau banyak orang atau lebih banyak orang sejahtera, ini tidak akan sempat tawuran. Tapi kan Mas Tantan beli kembang api pakai duit loh, ekonominya ada dong berarti. Kan beli senjata tajam itu juga gak gampang tuh. Kan kembang api mah tidak membahayakan kecuali diarahkan ke orang lain gitu ya. Nah maksud saya gini, maka ketika hal-hal seperti itu dipandang secara seimbang, bahwa eksistensi ini harus tetap ada dan ini juga tetap ada, maka kemudian keseimbangan terjadi. Keseimbangan itu bukan menolkan, karena nol itu berarti hancur, kan nggak ada itu. Nah maka kemudian pandangan seperti ini harus dibangun. Saya sepakat tadi dengan eksistensi itu ada, tapi yang positif. Masalahnya kan adalah kalangan-kalangan marginal ini untuk bereksistensi atau eksistensi sosial di
ruang maya itu positif, tidak memiliki modalnya nggak ada. Kan modal itu ada 4, ada modal sosial, modal politik, modal ekonomi, dan modal budaya. Mereka tidak memiliki modal ekonominya. Kalau ekonomi diperbaiki dan kemudian makin bagus gitu, maka tawuran itu mungkin tetap ada, tapi jumlahnya makin sedikit, jumlah polisi makin lebih banyak daripada yang tawuran, maka itu lebih gampang dikendalikan. Karena begini ya, kami yang resah-resah ini melihatnya sekarang tawuran makin ngeri gitu. Udah anak usia semakin muda Betul, gitu ya. betul. Pakainya senjata tajam, bahkan ada yang brutal, pakai ya. senjata api, Makin brutal brutal. begitu, Pak Arianto. Iya. Nggak ada ya hukum kita yang bisa kemudian membuat mereka jera gitu. Yo, sekarang prinsip hukum kita ini justru berubah, Mbak. Kalau dulu kan kita kan sistem hukum kita yang kita anut itu suatu pelaku kemudian diproses kemudian dihukum, Oke. kan gitu kan? Ya. Karena dulu pemikirannya bahwa orang itu harus dihukum supaya dia jera kan gitu. Ternyata itu tidak sampai sekarang nggak pernah berhasil. KUHP yang baru kita kan justru kepada restorasi justice. Artinya apa? Menyelesaikan suatu masalah itu bukan menghukum pelakunya, tetapi mengembalikan kerugian yang ada, dan kemudian yang penting masing-masing itu tidak memaafkan dan tidak ada terjadi kerugian masyarakat, itulah yang dicapai. Makanya itu sekarang semua tindakan hukum kita itu arahnya kepada restorasi justice itu tuh, pengembalian masyarakat pada kondisi sebelumnya, sebelum terjadi itu, supaya kerugian itu hilang. Nah, saya sejalan dengan Pak Tantan tadi ya. Kalau beliau tadi kan mengatakan nggak akan mungkin itu kan dihilangkan itu tadi. Makanya kalau tugas polisi itu kita sebagai penjaga Kamtibmas sasarannya cuma meminimais, mengecilkan kejadian itu terjadi melalui kegiatan itu tadi saya katakan deteksi preemptif, itu artinya menghilangkan niat-niat ataupun potensi faktor-faktor kriminologi yang bisa menciptakan itu, kemudian mengurangi kesempatan terjadinya itu dan menindak supaya ini pelaku ini tidak bukan menghukum, tapi bagaimana caranya supaya mereka sadar dan kemudian mengembangkan pada yang lain supaya tidak ikut-ikut. Sekarang ya dilakukan, itulah hasilnya. Ini saya ingin sampaikan ya, Pak Kapolda Metro yang baru nih, mereka meluncurkan hebat itu program untuk itu ya. Simple, jaga Jakarta. Yang dijaga apanya? Kan ada empat biji ya. Lingkungan, warga, kemudian warga, kemudian aturan dan kemudian amanah. integritas. Jadi semua aspek dia tempuh itu untuk meningkatkan kemampuan polisi untuk meminimais kejadian keamanan di Jakarta itu. Itu kira-kira gitu. Tapi hasilnya ya kita masih karena baru ya. Sedikit saja Pak Ari, kalau kita berbicara tawuran kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres dan Mas Santa juga. Mungkin bisa jadi ada provokator ataupun mungkin ada yang mengatur. Nah, apakah hukum juga akan memperlakukan hal yang sama kepada mereka yang itu. Gak ada takutnya sama Seperti itu. polisi Jadi ya gitu loh kayaknya. kita di situ membedakan antara pelaku kejahatan yang betul-betul harus dihukum dan pelaku kejahatan yang menjadi korban karena diprovokasi oleh orang-orang ini tadi. Makanya kita membedakan pada anak-anak itu tadi. Kita selalu dia mengamankan pada anak-anak itu. Tapi kalau pada pelaku itu ya ditindak tegas. Gitu. Cuman menindak tegasnya itu tidak lagi kepada menghukum mereka, tapi menyadarkan mereka supaya tidak sampai terulang itu lagi. Kira-kira gitu arahnya. Oke, tapi meskipun bagi mereka yang kemudian menggunakan senjata tajam begitu Pak Alfian ya, dan mereka usianya di bawah umur sudah di atas lah, di atas 17 tahun gitu lah. Ada sanksi hukum nggak bagi itu mereka? pasti. Kalau sudah di atas artinya dewasa, di atas 18, itu kita lakukan untuk penegakan hukum. Apa itu? Apabila membawa senjata tajam atau melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang, itu langsung tidak tegas secara hukum untuk memberikan kepastian. Dan tentunya yang saya sampaikan di mana untuk Commander Wes daripada Bapak Kapolda tadi disampaikan oleh beliau, di mana untuk Kapolda menyampaikan adanya jaga Jakarta, yaitu kita dua yang kita ambil adalah jaga lingkungan, jaga warga. Jaga lingkungan ini adalah bagaimana kita melakukan pencegahan deteksi dini, dan juga untuk jaga warga bagaimana kita mitra dengan masyarakat itu Potmas. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang berkaitan dengan kriminalitas yang mengganggu Kamtibmas, kita mendapatkan informasi dan kita langsung segera meresponsif dalam kejadian atau peristiwa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, kita lakukan untuk mitigasi, untuk menyelesaikan. Jadi meminimalisir ya tindakan fatalnya itu ya, akibat betul. fatalnya ya. Tapi Mas Tantan, ada nggak sih atau perlu nggak sih gitu ya
efek jerahnya melalui seperti tadi kata Pak Kapolres gitu ya. Oke, kartu Jakarta Pintarnya akan ditarik. Betul. Atau mungkin gitu bagi mereka yang ikut tawuran gitu ya, bantuan sosial bagi keluarganya dicabut. Perlu nggak sampai se ekstrim itu? Tampaknya hari ini menjadi sangat perlu ya. Karena kita mempertimbangkan generasi emas 2045 satu. Jadi generasi emas 2045 itu jangan diisi oleh alumni-alumni tawuran ini, gitu kan? Tapi oleh alumni yang mereka memang tahu eksistensi dia dan sebagainya. Tapi kedua, misalnya meskipun ada sanksi seperti itu, kartu Jakarta Pintarnya KIP dicabut, kartu KJM dicabut dan sebagainya. Bantuan bansosnya. Bantuannya ya. Tetapi juga ada insentif bagi mereka yang mampu mengembalikan situasi itu. Mungkin inilah konsep namanya partisipasi warga ya. Tadi ada jaga warga. Apresiasi ya bagi masyarakat Apresiasi. ya. Jadi kalau ada misalnya warga Yang sudah secara melihat ada proaktif indikasi ya. mengidentifikasi potensi-potensi dan melaporkan, termasuk juga ada temannya yang mengingatkan temannya supaya tidak berantem, kasih apresiasi. Di luar negeri itu saya lihat ya ada polisi-polisi anak yang dia mengingatkan teman-temannya untuk berbuat positif, baik itu bahkan bisa dapat apresiasi dari wali kota, gitu. Jadi mungkin meningkatkan Pak ya, bukan hanya polisi sahabat anak gitu, tapi naik level gitu. Anaknya itu menjadi punya kapasitas untuk mengingatkan temannya. Anak mitra polisi begitu ya. Anak mitra polisi, Wah. berpartisipasi dan lain-lain. Karena agar efek jerah begini loh, bahkan apa yang mereka lakukan ini dampaknya nggak cuma untuk orang lain saja, tapi keluarga Anda bisa berdampak juga lagi Betul, gitu loh, Mas. gitu. Jadi ke depan anak itu bisa tahu bahwa jika saya melakukan dan pernah punya riwayat melakukan tindakan destruktif, maka saya akan memiliki hambatan nih, barrier to entry di masa depan kayak apa. Mungkin mereka akan mikir 20 tahun lagi saya akan kerja nih, atau 10 tahun lagi saya akan melamar kerja. Ini bisa jadi rekod yang tidak bisa dihapus. Itu kecuali tadi mungkin bayar sekian dan itu dipakai untuk tadi yang Pak Jenderal bilang, mengganti kerugian sosial. Kerugian sosialnya pakai angka yang maksimal aja. Dan itu dibebankan pada dia dan keluarganya. Saya kira itu bisa menjadi salah satu. Baik, apapun bentuk hukumannya ya kita berharap aksi tawuran tuh bisa diminimalisir lah di wilayah Jakarta. betul, Kita kan sebagai warga Jakarta nih Ayah ya, Betul. mau pulang kerja, was-was, lewat sini ada tawuran nggak? Begitu kan. Apalagi kan warga Jakarta Timur nih saya nih agak emosi juga nih. Pak Kapolres. Nah, itu dia Pak. Jadi mereka ini sebenarnya kelompok-kelompok atau aliansi yang sama nggak sih Pak? Saya penasaran juga nih. Sebenarnya di setiap daerah, ini boleh saya sampaikan saja, di Cakung saja, Kecamatan Cakung, itu ada 56 aliansi. Wow. Dan kami coba melakukan kegiatan bagaimana untuk tidak dia mengarahkan lakukan tindakan-tindakan, ya mohon maaf, kriminal atau melakukan tindakan tawuran tersebut. Kita coba membuat sebuah kegiatan, yaitu di mana satu tim, itu 10 orang dengan sebanyak 56, akhirnya kita kumpulkan semuanya 560 tim, dan itu melakukan kegiatan lomba bola plastik, di mana untuk panitianya aliansi sendiri. Memberikan kegiatan. Iya, akhirnya. bikin kegiatan dan Bonding. memberikan beberapa reward untuk itu juara 1, bonding. 2, 3, 4. Dan alhamdulillah pada malam itu juga tidak ada kejadian. Yang kejadian di sebelah, yaitu di Pulau Oh, yang Gadung. sebelah soalnya nggak dibikin Nggak lomba. Nah, itu. Nah, akhirnya kami juga melihat terus ada kejadian seperti ini, kami mencoba terobosan baru, inovasi, yaitu adalah bagaimana kami buat adalah inovasi ibu memanggil. Jadi apabila ada keluarganya anak yang tidak kembali atau ada di rumah pada pukul 22.00 WIB, itu wajib melapor ke Babinkamtibmas untuk dilaporkan kepada piket reskrim kami akan mencari. Oke. Dan Itu siap siaga itu ya? Iya, siap siaga. Selalu ada, dan alhamdulillah ini sangat yang kami sampaikan, di mana di tahun 2023 itu kejadian tawuran sebanyak 165. Baik. Di tahun 2024 berkurang menjadi 124. Nah, tahun 2005 ini hanya terjadi 98 kejadian. Oke. Sangat Ada penurunan signifikan. yang signifikan. Ada Walaupun penurunan, tapi kan gitu ya. ada juga korban jiwa dari tawuran itu gitu loh Pak ya. Ya, pasti ada. Tapi alhamdulillah untuk saat ini korban jiwa yang sampai menghilangkan nyawa orang tidak, hanya mungkin ada luka. Luka-luka begitu. Luka-luka, Tentunya iya. kita berharap jangan sampai deh ada lagi di Ada 2026 lagi. jauh menurun. Walaupun mungkin untuk mencapai angka 0 sangat sulit begitu ya. Sangat Tapi
paling Ya. tidak meminimalisir aksi Meminimalisir. tawuran. Terima kasih Mas Tantan, Pak Kapolres, Ya. Terima kasih banyak, Pak Haryanto Pak untuk Haryanto, hadir. terima kasih banyak. Dan tentunya kita berharap udah beli kembang api ditembaknya ke atas, jangan ke depan. Itu kan nggak boleh katanya. Jadi beli nggak nih? Dikit-dikit aja belinya. Oke deh, kami jeda dulu ya pemirsa. Ya, sejeda kami masih hadirkan beragam informasi untuk Anda. Salah satunya seorang wanita yang nyaris menjadi korban pencopetan saat berkendara menggunakan sepeda motor. Saat lagi informasi untuk Anda.